Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi tutorial atau tips-tips atau lebih kepada pengenalan ya secara umum untuk mancing dengan menggunakan katembat atau korek kuping. Kalian yang sampai pada video ini pasti kalian yang sedang mencari bagaimana teknik mancing menggunakan katembat. Betul? Oke, video ini saya dedikasikan buat para pemula dan pemula banget ya. Untuk tutorial bagaimana cara mancing menggunakan katembat. Simak videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip. Tetap like, comment, and subscribe. Oke guys, pada dasarnya mancing menggunakan umpan katembat itu ya adalah mancing kamuflase sebetulnya ya. Sama halnya seperti popping itu sama ya. Kita menggunakan popper dengan bentuk-bentuk yang menyerupai umpan seperti kodok, belalang, udang dan lain sebagainya. Ini juga sama. Kamuflase daripada katembat itu batang katembat yang kita iris-iris ya. Itu adalah mengkamuflase pakan yang kita taburkan ke air ya sebelumnya, yaitu menir atau beras pecah. Kalian tahu kan? Yang kemudian menir itu akan menjadi pakan pengumpul ikan di dasar air ya, terutama ikan mas, ikan nila dan ikan yang lainnya ya. Maka kemudian kita masukkan kail yang sudah berisi irisan-irisan katembat itu sehingga mengkamuflase bentuknya seperti buliran atau butiran-butiran daripada menir itu sendiri. Yang pada akhirnya secara tujuan kita adalah ikan akan tertipu. Hider. Oke, secara umum mancing katembat itu terdiri daripada dua jenis atau metode. Yang pertama, metode yang pertama adalah menggunakan pelampung ya, sehingga untuk indikator atau ciri daripada sanggutan ikan ya, itu adalah mengetriknya atau bergoyangnya, menyembulnya daripada pelampung itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, yaitu mancing katembat dengan menggunakan timah pemberat yang kemudian kita lempar secara langsung dan tenggelam di dasar air, sehingga rangkaian itu akan menempel di dasar air dan tepat pada posisi yang sebelumnya kita sudah taburkan menir itu sendiri. Jadi ada dua ya, yang pertama dengan menggunakan pelampung ya, kemudian yang kedua adalah dengan dasaran seperti tadi. Selanjutnya, di mana saja kita bisa melakukan kegiatan mancing dengan menggunakan umpan katembat ya. Yang pertama, mancing katembat secara umum dilakukan di kolam ya, di kolam atau empang ya. Kemudian di danau itu ya, untuk alam liar di danau. Kemudian memang di sungai atau di irigasi yang cenderung tidak berarus atau arus sangat kecil ya. Karena kalau dia berarus, ketika kita melemparkan menir ya sebagai bahan kamuflasenya, dia akan terbawa. Si menir itu akan terbawa hanyut. Sementara mancing menggunakan katembat, kita melemparkan menir ke air itu dan kita harus bisa memastikan di mana menir itu jatuh, yang kemudian nanti pancing yang kita gunakan harus jatuh juga bertepatan di lokasi yang sama dengan menir itu, karena tujuannya kamuflase ya. Oke, itu tadi adalah gambaran singkat tentang mancing katembat ya. Selanjutnya adalah perlengkapan atau peralatan yang harus kita gunakan. Sementara perlengkapan atau peralatan yang kita gunakan untuk mancing menggunakan katembat, dan tentunya yang saya rekomendasikan pada video kali ini, yaitu dengan menggunakan pelampung. Oke, yang pertama joran. Joran kita lihat seperti ini ya, joran. Joran kita gunakan yang seperti ini. Nah, selain daripada kelenturan ya,
yang diperhatikan dari joran itu juga panjang joran itu sendiri. Kalaupun memang joran yang kita gunakan itu disesuaikan dengan lokasi kita mancing, tapi secara umum orang memancing menggunakan katembat itu tidak lebih dari panjang joran sekitar 160 ya. Jadi 160, 150, 140 sampai dengan 120 panjang joran itu yang kita gunakan untuk pancing katembat dengan menggunakan pelampung ya, dan tentunya juga lentur ya. Selanjutnya pelampung. Sementara pelampung kita harus menggunakan pelampung yang kecil. Saya rekomendasikan kalian untuk membuatnya ya sesuai dengan video saya yang ini ya. Kita gunakan dari bahan bekas yaitu sedotan air mineral atau aqua glass ya. Kita buat seperti ini ya. Ini jenisnya ya. Pertanyaannya, kenapa kemudian pelampung itu harus kecil? Nah, tentu ini sesuai dengan beberapa pengalaman dari para pemancing ya. Kenapa pelampung ini harus kecil? Karena memang karakter daripada sanggutan itu sendiri, ikan nila maupun ikan mas, karakter sanggutannya akan berbeda tentunya dengan umpan-umpan yang lain. Jadi indikator yang kecil ini sudah menjadi kebiasaan bagi seluruh pemancing yang menggunakan umpan katembat menggunakan pelampung yang kecil. Ya, sebut saja seperti ini. Karena memang pelampung itu kecil, jadi dia sensitivitasnya sangat tinggi. Gerak sedikit aja dia bisa strike gitu ya. Dia menandakan bahwa di bawah itu ada ikan, entah dia memakan ataupun hanya dia menyenggol ya. Dan tentunya keuntungan dari mancing katembat itu sendiri, kalaupun si ikan tidak memakan umpan katembat itu ya, atau umpan dari irisan batang katembat itu ya, dia akan menyenggol, dan ketika menyenggol ngetrik ininya si pelampung, kemudian kita tarik dan itu bisa mengait ke ekor, ke perut ya, terus ke bagian insang, terus kemudian ke bagian lainnya. Biasanya seperti itu ya. Dan itu paling banyak sebetulnya. Jadi dia kena kena sabetan saja ya, biasanya seperti itu. Nah, karena rangkaian yang kita gunakan ya seperti ini biasanya ya, banyak ya. Bisa dengan mulai dari 2 kail, 3, 4, 5 sampai dengan 10 ya. Kail yang digunakan biasanya kalau untuk menggunakan pelampung pancing katembat itu kail-kail yang cenderung kecil. Kalau kita sebut saja merek Cham atau Kapten ya, itu di kisaran nomor 5, 6 sampai dengan 7. Bayangin ya, kecilnya kayak gini ya. Kalaupun memang mancing ikan nila atau ikan mas ya, biasanya menggunakan kail Daiichi nomor 1 atau nomor 2 ya. Tapi kalau umpan katembat itu kita harus menggunakan kail yang kecil. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah kembali kepada teknik kita memancing. Jadi ketika kita memancing dengan cara kamuflase, artinya sebisa mungkin kita harus bisa meminimalisir kecurigaan ikan di dalam air ya. Kalau pancingnya dia besar, oh dia takut ya. Tapi kalau untuk masalah takut atau enggaknya, silahkan kalian tanya ikannya aja ya sendiri. Tapi umumnya seperti itu. Kemudian untuk senar ini, senar yang kita gulungkan ya, ini kita pakai ukuran ya maksimal dari ukuran 0,30 mm lah, 0,30, 0,25 ya, 0,20 bisa digunakan ya. Ya kita kecil, ini lebih kecil ya. Nah, ini, sehingga dia mudah tenggelam ya. Selanjutnya untuk reel, ini harus gunakan reel ya. Karena kemungkinan besar kalaupun memang bisa dengan cara menggunakan tegek, tapi kebanyakan orang secara umum dia akan menggunakan reel ini. Dan reel yang kita gunakan dragnya tidak boleh lebih dari 2500, 2000, 1500 dan 1000. Tujuannya apa? Ya nggak terlalu ribet, itu aja, supaya proporsional ya, antara ini juga kecil, jorannya kecil, dan ini reelnya juga sesuai ya. Jadi seperti ini. Kebayang kalau kita gunakan reel laut, nggak mungkin ya. Kita lihat aja udah kurang begitu bagus ya. Reel sudah,
joran sudah, senar sudah. Nah, sekarang senar yang kita gunakan untuk leader, untuk rangkaian kail ke bawah itu ya, kita upayakan yang warna bening ya, yang warna bening. Orang sebut putih, padahal itu aslinya warnanya bening ya. Yang warna bening dengan ukuran 0,20 sampai dengan 0,25. Tujuannya apa? Ya kembali untuk meminimalisir kecurigaan ikan dalam kamuflase umpan yang kita gunakan. Keuntungan mancing dengan menggunakan umpan katembat. Yang pertama ya, sebetulnya kalau sepengalaman saya cuma 3 yang bisa makan makan katembat ini ya. Secara umum nila, ikan nila bisa ya. Keuntungannya adalah ikan nila yang makan katembat itu cenderung kemungkinan besar ikannya babon besar. Kalau ikan nila kecil biasanya lebih suka cacing ya, atau juga lumut atau pelet. Tapi kalau sudah menggunakan katembat bisa dipastikan antara ukuran lebih dari 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6 jari sampai ada yang sebesar kipas. Pasti besar-besar lah, biasanya seperti itu. Cenderung lebih besar lah. Kemudian yang kedua adalah ikan mas. Ikan mas juga sama. Sering saya dapat ikan mas dengan menggunakan katembat, sering ya. Ikan masnya juga ikan mas yang besar-besar ya. Kemudian yang selanjutnya yang kemungkinan bisa kita dapat adalah ikan patin ya. Seperti yang di video saya itu yang sebelumnya ya. Nah, saya pernah mancing katembat tapi saya strike-nya ikan patin. Jadi bukan pakai pelet atau umpan yang lainnya, tapi hanya menggunakan umpan katembat. Nah, itu tadi ya, secara umum gambaran singkat atau penjelasan-penjelasan mulai dari perlengkapan, di mana kita bisa mancing, teknik mancing, dan pengertian secara umum daripada mancing katembat sudah saya jelaskan. Untuk seperti apa jenis rangkaian, kemudian bagaimana ukuran-ukurannya, nanti akan saya buatkan di video tutorial berikutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Dan tetap sehat juga bahagia selalu. Oke, saya lanjutkan. Ini ngedit saya sambil nyeblak guys. Mantap.